terakhir itu apa ya? Kok menurutku disayangkan untuk sebuah kebijakan dia membuat kebijakan kayak gitu. Mungkin itu instan ya kayak aku punya sesuatu yang rusak nih aku jual aja udah langsung untung hari itu juga tapi itu kan dijualnya ke perusahaan asing jadi kayak jangan-jangan selama ini BUMN itu punya perusahaan asing dan kita cuman itu loh memperkaya orang asing gitu loh bukan bangsa kita sendiri gitu. Gimana menurut pendapat kalian? Menurut kita apakah itu dampaknya sampai di zaman Jokowi periode kedua? Iya mungkin enggak. Kita sebenarnya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di politik. Tidak. Mungkin karena kepepet kayak kita nggak mikirin. Oh bagus aja. Jadi polarisasi ini kan dilakukan ketika berada dalam kondisi yang terdesak. Sesuatu yang terdesak itu kan mesti juga memiliki berpikir panjang untuk efek yang terjadi selanjutnya. Maka itu mereka melakukan rivalisasi supaya tahu mengumumkan negara lainnya. Ya berarti negara kita blunder dong. Iya. Faktanya iya kan? Faktanya memang iya. Kan itu. Astagfirullah. Inisial G, Gibran. Astagfirullahaladzim. Amin. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak bawa Bu izin jawab pertanyaan Bu. Tip. Komponennya apa jenisnya loh? 3 5 ada. Bu? Kan 3 5 saya maju. Komponen itu apa wae? Ya siap berapa? Tolong ya dibuat folder karena informasi. Coba semuanya setor ke Lamin nanti saya sekarang selesai tunggu 10 menit. Assalamualaikum. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama adalah pernyataan dari Marka. Kenapa pada saat masa Orde Baru bertahan begitu lama padahal banyak dampak negatifnya? Menurut kelompok kami, pada saat itu Soeharto itu punya power yang sangat kuat. Media massa yang dibuka, relasi yang di mana-mana, praktik KKN yang merajalela, dan Soeharto sendiri juga ingin berkuasa yang lama. Sehingga agak sulit gitu buat memenuhi kuasa Soeharto tersebut. Sehingga pada saat itu ada aksi Tripura dan selanjutnya dilanjutkan oleh penandatanganan Supersemar dan ada demonstrasi itu yang berhasil menggulingkan kekuasaan Soeharto pada tahun 1998. Bukan Tripura, demonstrasi lain. Demonstrasi lain pas habis penculikan aktivis kan terus ada apa demonstrasi tahun 1998. Nah itu terus akhirnya ada kudeta. Nah dengan kekuatan itu akhirnya Soeharto berhasil dilancarkan. FYI yang tadi itu loh ada kan pernyataan kalau Menteri Singapura
Suwandi itu apa ya berhubungan baik sama Soeharto. Bahkan beliau itu menyayangkan Soeharto itu lengser karena kudeta, karena kekuatan powernya itu. Dia kagum atas apa ya jasa-jasanya Soeharto mungkin di Indonesia yang bikin Indonesia tuh kayak wow gitu. Habis lengser dihukum Pak. Ya. Terus lanjutnya yaitu pertanyaan. Oke, menjawab pertanyaan nomor 2 dari pertanyaan Banu, yaitu apakah peningkatan ekonomi terjadi dalam rentan? Ini saya koreksi. Sebenarnya mungkin soalnya mengapa peningkatan ekonomi itu terjadi tapi fundamental ekonomi Indonesia itu masih rapuh. Yaitu karena pada saat pembangunan hanya fokus pada ekonomi, tidak diikuti peningkatan politik, ekonomi, sosial, dan demokrasi. Berkeadilan membuat pertumbuhan ekonomi ya hanya tetapi di belakang itu masih sering terjadi adanya korupsi dan nepotisme dan lainnya yang tidak diimbangi dengan peningkatan ekonomi yang terjadi. Jadi ekonominya naik tapi moral orang-orangnya itu tidak naik. Jadi secara fundamental dalam diri bangsa itu ekonominya masih rapuh, tapi di covernya itu di tingkat perekonomian Indonesia itu terjadi peningkatan. Jadi seperti itu. Jadi dari datanya itu ekonomi ya, tapi dalam kenyataannya itu Indonesia itu cuma orang-orang yang biasa. Ya. Kayak jelata itu masih Terus yang ketiga pertanyaannya lagi, kenapa rakyat Timur tidak mendukung proklamasi? Jadi sebenarnya rakyat Timur itu menginginkan kemerdekaan seutuhnya, karena kan mereka itu merasa belum mumpuni untuk merdeka sendiri. Karena sejatinya tadi itu yang pengen merdeka sendiri itu namanya Franklin atau sekelompok orang. Jadi cuma berapa ya? 1/3 dari seluruh rakyat yang ada di Timur. Jadi nggak seluruhnya itu pengen merdeka sendiri, cuma Franklin-nya itu. Dan sekian jawaban pertanyaan dari kami. Yang tidak kami ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telatnya demonstrasi ada di mulut lain. Apa-apa lah. Iya betul. Otomatis nanti politiknya juga dapat berpengaruh. Karena sudah menjawab. Yang kedua menjawab pertanyaan dari Siti, bagaimana cara pemerintah untuk menekan laju inflasi? Bagaimana yang kita tahu, jika ada inflasi berarti ada cara penurunan mata uang, yaitu devaluasi atau sahering. Sahering adalah penurunan Orang apa pemain dokumentasi? Karena kan seperti yang dikatakan beberapa bulan sebelumnya, itu memasukkan dengan cara yang diam-diam, jadi kayak tidak terlihat tapi itu bisa berdampak untuk negara itu sendiri. Ya mungkin sekian mendadak kesalahan saya mohon maaf yang sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya pindah. Ada yang audit.
mau habis presentasi. Mari kita beres-beres. Kasih ya. Iya. Cium.